Hai guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian nonton video ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas pembahasan soal uji kompetensi gizi. Waduh, soal apa nih yang sering keluar dan apa saja sih yang perlu dipelajari? Oh ya, untuk beberapa menit ke depan, kita akan membahas 10 butir soal. Jangan lupa siapkan kertas dan altul menul kalian. Kita cek berapa jumlah benar kalian. Oh ya, kita di sini diskusi aja ya teman-teman. Soalnya nanti langsung ada kunci jawabannya gitu. Oh ya, jangan lupa terus berlatih dan sering-sering belajar soal-soal UKOM. Nanti lama-kelamaan kalian akan terlatih sehingga waktu pengerjaan ujian kalian dimudahkan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oh ya, cara mengerjakannya yaitu membaca soalnya terlebih dahulu. Apakah masalah gizi pada domain asupan yang dihadapi kasus? Hasil recall asupan energi seorang pasien obesitas diketahui mencapai 130% dari kebutuhan sehari dengan pola makan 3-4 kali dan snack 3-4 kali sehari. Konsumsi sayur 2-3 kali per minggu, tetapi jarang mengonsumsi buah. A. Asupan oral inadekuat. B. Kelebihan asupan energi. C. Kelebihan berat badan. D. Tidak siap menerima diet. Dan E. Pemilihan makanan yang salah. Bentar ya, jawabannya B. Kelebihan asupan energi. Di situ ditegaskan bahwa dia asupannya mencapai 130% dari kebutuhan sehari. Jadi benar ya, jawabannya yang B. Begitu. Soalnya kalau yang C itu domainnya harusnya NC. Kalau yang D sama E itu domain NB. Oke, lanjut nomor 2. Anjuran lain untuk melengkapi rekomendasi diet tersebut adalah A. Melewati makan pagi. B. Melewati makan malam. C. Tidak ada makanan selingan. D. Batasi gula, garam, dan lemak. E. Tidak konsumsi nasi putih. Rekomendasi diet untuk kasus dengan kelebihan berat badan yaitu konsumsi energi harus lebih rendah dari pengeluaran energi. Nah, ini tentang diet rendah energi ya. Dari lihat pilihan gandanya, kita pilih yang positif saja. Soalnya yang A, B, C, E itu negatif ya. Tidak cocok dengan diet rendah energi. Berarti jawaban yang tepat yang D yang teman-teman sudah benar. Batasi gula, garam, dan lemak. Begitu. Jadi 2 soal udah salah berapa nih teman-teman? Oke, kita lanjut nomor 3. Penurunan berat badan yang aman bagi kesehatan tubuh usia dewasa yang mengalami obesitas adalah sebanyak A. 0,1 sampai 0,2 kg per minggu, B. 0,2 sampai 0,3 kg per minggu, C. 0,3 sampai 0,4 kg per minggu, D. 0,5 sampai 1 kg per minggu, dan E. 2 sampai 2,5 kg per minggu. Benar ya, jawaban yang tepat yang D. 0,5 sampai 1 kg per minggu gitu. Oh ya, jangan lupa diusahakan satu soal 1 menit karena kita nantinya waktu UKOM diberi waktu hanya 180 menit untuk mengerjakan 180 soal gitu. Jadi berlatih sering-sering mengerjakan soal biar terbiasa. Oke, lanjut nomor 4. Apakah jenis data yang diperoleh dari informasi tersebut? A. Riwayat klien. B. Data biokimia. C. Data antropometri. D. Data fisik klinis. E. Riwayat gizi dan makanan. Ketika melakukan asesmen gizi, seorang ahli gizi memperoleh informasi dari pasien obesitas berupa riwayat penyakit pasien dan keluarganya, keluhan-keluhan yang dialami pasien terkait kondisi obesitas atau penyakit yang menyertai, serta terapi medis yang dijalani saat ini. Nah, ini makanannya anak gizi ya. Kalian harus bisa mengerjakan ini soalnya gampang. Jawabannya A ya, riwayat klien. Kalau data biokimia itu ya golongan data hasil lab darah, USG gitu. Kalau data antropometri ya seputar antropometri seperti BBT, Belila, fisik klinisnya kayak keluhannya apa gitu. TD, nadi gitu.
Oke, lanjut nomor 5. Hasil pemeriksaan laboratorium yang menjadi parameter spesifik untuk monitoring evaluasi asupan gizi pada pasien DM tipe 2 adalah A. Kadar gula darah puasa sewaktu atau 2 jam PP, B. Kadar asam urat dan kadar kreatinin, C. Kadar hemoglobin dan ferritinin serum, D. Tekanan darah sistolik dan diastolik, E. Berat badan dan tinggi badan. Nah, ini yang ditanyakan pemeriksaan laboratorium ya. Berarti kalau enggak A, B, dan C. Nah, tapi ini yang ditanyakan DM, berarti jelas-jelas kita butuh kadar gula darah puasa. Kalau asam urat dan kreatinin ini biasanya dibutuhkan untuk diet yang berpengaruh dengan ginjal ya, atau tentang diet rendah purin gitu. Yang C ini tentang anemia, biasanya kasusnya seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 6. Apakah masalah gizi yang tepat berkaitan dengan intake? A. Berat badan berlebih, B. Asupan karbohidrat tidak tepat, C. Asupan energi berlebih, D. Perubahan nilai laboratorium terkait gizi, E. Asupan oral berlebih. Nah, dari soalnya aja NI berarti kalau enggak B, C ya E. Kita baca soalnya. Seorang laki-laki umur 51 tahun, BB74, TB168 adalah kontrol ke poligizi dengan keluhan kepala pusing dan pemeriksaan gula darah puasa 210. Hasil anamnesa riwayat gizi menunjukkan pasien suka mengonsumsi madu dan sirup secara rutin setiap hari. Biasa mengonsumsi makanan cemilan berupa biskuit sehabis makanan utama dengan porsi berlebihan. Benar ya, jawabannya B. Asupan karbohidrat tidak tepat, karena soalnya lebih membahas bahwa dia gula darah puasanya itu tinggi gara-gara konsumsi karbohidratnya itu tinggi. Dia suka konsumsi sirup dan lain-lain gitu. Lanjut nomor 7. Apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam melaksanakan asupan gizi pada pasien tersebut? A. Screening gizi, B. Pengkajian gizi, C. Intervensi gizi, D. Monitoring gizi, dan E. Evaluasi gizi. Seorang ahli gizi menyimpulkan diagnosa gizi pada pasien X yang dirawat inap di ruang interna adalah asupan makanan per oral menurun berhubungan dengan gangguan fungsi penelan yang ditandai asupan energi hanya 60%. Nah, itu kata-katanya berarti dia sedang diagnosa gizi. Berarti setelah diagnosa gizi apa? Jawabannya C, intervensi gizi ya. Jangan lupa ini merupakan makanannya anak gizi. Kalau enggak bener ini kebangetan banget ya, harus hafal ADIME, assessment, diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi gitu. Oke, lanjut nomor 8. Konsumsi makanan kasus tersebut termasuk dalam kelompok data apa? A. Clinical data, B. Anthropometry, C. Biokimia data, D. Dietary history, E. Personal history. Jawabannya D ya. Dari soal aja sudah kelihatan, dari pertanyaannya udah kelihatan, sama pilihan gandanya ya udah, berarti jawabannya D. Dari 8 soal udah salah berapa nih teman-teman? Yuk habiskan jatah gagal kalian biar nanti waktu ujian jadi benar semua gitu. Oke, lanjut kita nomor ke nomor 9. Asupan energi 120% kebutuhan. Jangan lupa baca soalnya dulu. Manakah terminologi diagnosa gizi yang tepat bagi kasus di atas? A. Kenaikan berat badan tidak direncanakan. B. Perubahan nilai laboratorium terkait gizi. C. Kelebihan asupan energi dan lemak. D. Kurang pengetahuan tentang gizi. E. Aktivitas fisik kurang. Kita baca soalnya. Seorang perempuan usia 35 tahun datang ke klinik gizi dengan keluhan merasa berat badannya sudah berlebih dan tidak nyaman dengan kondisi tubuhnya sekarang. BB kasus 75 kg, TB 155 cm, kadar glukasa darah acak 120 mg per desiliter, kolesterol 202. Setelah dilakukan anamnesa diperoleh data kasus punya kebiasaan ngambil coklat, biskuit, dan gorengan setiap hari sambil nonton TV. Asupan energinya 120% dari kebutuhan. Apa nih terminologi gizinya? Benar ya, jawabannya C.
Oke, lanjut nomor 10. Nah, ini sering keluar, jadi ini harus dihafal. Kebutuhan protein untuk penderita PGK dengan hadiah adalah, ya benar, 1,2. Jangan lupa dicari kebutuhan protein orang yang gagal ginjal dengan tidak HD itu berapa, predialisis itu berapa. Selain protein juga harus hafal itu ya, kebutuhan kalorinya juga dicatat ya teman-teman, lalu dihafal gitu. Oke, sekian pembahasan soal kali ini, hanya 10 soal. See you next part. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang terampil dalam berbicara. Waduh, hehehe. Jangan lupa apresiasi aku dengan kasih like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman lain ya, biar kita saling berbagi ilmu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga sukses, semoga kita dinyatakan kompeten. Bye-bye, thank you.